Apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membahayakan stabilitas dan keamanan serta pembangunan ekonomi Indonesia, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan yang dimaksud adalah A. Melawan hukum, memperkaya diri, orang lain, atau badan lain yang merugikan keuangan perekonomian negara, pasal 2. B. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara, pasal 3. C. Penyuapan, pasal 5, pasal 6, dan pasal 11. D. Penggelapan dalam jabatan, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. E. Pemerasan dalam jabatan, pasal 12. F. Berkaitan dengan pemborongan, pasal 7. G. Gratifikasi, pasal 12B dan pasal 12C. Meningkatnya tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, dalam ukuran umum korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatannya atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, penjelasan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Yang tidak boleh menerima gratifikasi adalah setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 43 Tahun 1999. 2. Penyelenggaraan negara meliputi 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara. 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara. 3. Menteri. 4. Gubernur. 5. Hakim. 6. Pejabat negeri yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dan kaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum gravitasi adalah A. Pasal 12 dan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. A. Pasal 12B dan pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atau UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan C. Pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TPU atau biasa dikenal dengan tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yang dimana tindak pidana itu yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Obstruction of justice merupakan istilah tentang jerat hukum terpidana terhadap pelaku akhir-akhir ini. Istilah ini kembali menjadi perbincangan perihal kata-katanya dengan salah seorang terpidana dan buronan. Sebut saja namanya Perka Cokro Chandra Anita Koloping. Sekaligus sebagai kuasa hukum, Cokro Chandra telah menjadi tersangka dalam pelarian Cokro Chandra yang dimana kuasa hukumnya si Koloping ini diduga melanggar ketentuan pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat. Whistleblower and Justice Collaborator ini
Whistleblower and Justice Collaborator ini tersurat diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Dalam sema tersebut, whistleblower diartikan sebagai pelapor tindak pidana. Justice Collaborator merupakan sebut bagi pelaku kejahatan yang bekerja sama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Apa yang dimaksud dengan whistleblower atau disingkat sebagai pelapor adalah istilah bagi orang atau pihak yang merupakan karyawan, mantan karyawan, pekerja, atau anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Saber pungli. Apa yang dimaksud saber pungli? Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau saber pungli adalah unit pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di lembaga atau kementerian. Apakah saber pungli merupakan lembaga hukum pemberantasan korupsi? Dalam kesempatan ini, Mahfud menegaskan meski saber pungli merupakan bagian dari upaya membangun pemerintah yang bersih dari korupsi, namun saber pungli bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Dasar hukum saber pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang baik yang berada di kementerian. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan, yaitu korupsi adalah kejahatan yang membahayakan stabilitas, keamanan, dan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemerasan, dan lainnya. Meningkatnya tindak pidana korupsi berdampak negatif pada perekonomian dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek tindak pidana korupsi adalah gratifikasi, yang mencakup berbagai bentuk pemberian dalam arti luas. Dasar hukum gratifikasi tercantum dalam berbagai undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, TPPU adalah tindak pidana pencucian uang yang memenuhi unsur tindak pidana dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Obstruction of Justice adalah jeratan hukum terhadap pelaku yang menghambat proses peradilan. Whistleblower dan justice collaborator adalah individu yang memberikan informasi atau bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Saber pungli adalah satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang bertugas membantu memberantas pungutan liar. Ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun pemerintah yang bersih dari korupsi. Dasar hukum untuk saber pungli tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.